Coba kalian jujur sebentar sama diri kalian sendiri. Berapa kali hari ini kalian buka TikTok atau video pendek lainnya, entah itu di Instagram atau YouTube Short, dengan niat cuma sebentar aja, tapi akhirnya jauh lebih lama dari yang kalian rencanakan. Dan anehnya ya, itu bukan sekali atau dua kali aja, dan itu kejadiannya hampir setiap hari. Kalian bilang ke diri kalian sendiri cuma 5 menit, tapi tanpa sadar 1 jam lewat begitu aja. Dan yang lebih parahnya lagi nih, setelah itu kalian bahkan gak benar-benar ingat apa yang kalian tonton tadi. Sekarang pertanyaannya sangat sederhana. Kalau ini terus kalian ulang setiap hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun ke depan, menurut kalian itu bakal bawa kalian kemana? Karena di video ini, gue nggak akan bilang ke diri kalian bahwa TikTok itu jahat, atau kalian harus berhenti total. Nggak sama sekali. Gue justru mau ngasih ke kalian sesuatu yang lebih penting dari itu, yaitu adalah cara memahami kenapa kebiasaan ini bisa pelan-pelan menggerus hidup kalian tanpa kalian sadari. Dan di titik mana ini mulai jadi sesuatu yang berbahaya buat masa depan kalian. Dan kalau kalian ngerasa video ini muncul di beranda kalian sekarang, jujur aja ya, ini bukan sesuatu yang kebetulan. Bukan berarti ada hal mistis atau apa, tapi lebih ke suatu hal sederhana. Kalian lagi ada di titik di mana kalian butuh dengar ini. Dan mungkin kalau kalian skip sekarang, kalian gak akan nemu lagi pembahasan yang benar-benar kena di waktu yang sama seperti ini. Makanya aku saranin kalian untuk nonton video ini sampai habis. Karena di akhir nanti, aku juga bakal kasih cara sederhana supaya kalian tetap bisa menikmati hiburan tanpa kehilangan arah hidup kalian. Dan satu hal lagi, kalau nanti di suatu waktu kalian ngerasa kalian mulai balik lagi ke kebiasaan lama, mulai kehilangan kontrol saat scroll, simpan video ini sekarang juga. Bukan buat ditonton sekarang saja, tapi buat kalian balik lagi ke sini saat kalian butuh diingatkan. Karena yang kita bahas di sini bukan soal aplikasi, tapi soal keputusan kecil yang kalian ulang setiap hari, yang diam-diam menentukan masa depan kalian. Dan sekarang kita mulai dari hal yang paling penting dulu. Apakah sebenarnya scroll TikTok setiap hari itu salah? Apakah sebenarnya scroll TikTok setiap hari itu salah? Jawabannya enggak. Dan ini penting banget untuk kalian pahami dari awal. Karena kalau dari awal kita sudah salah memahami, kita akan salah juga dalam menyelesaikannya. Manusia itu memang butuh hiburan. Kita butuh sesuatu yang mengistirahatkan pikiran kita. Kita butuh sesuatu yang ringan setelah capek belajar, kerja, atau menjalani hal yang panjang. Dan di zaman sekarang, bentuk hiburan itu ya salah satunya adalah video pendek. Entah itu di TikTok, di Instagram Reels, atau di YouTube Short. Jadi, kalau kalian scroll setiap hari, itu bukan sesuatu yang aneh. Itu adalah sesuatu yang wajar. Yang jadi masalahnya bukanlah di situ. Masalahnya mulai muncul di titik yang lebih halus. Di titik dimana kalian tidak lagi sadar kapan kalian mulai dan kapan kalian harus berhenti. Awalnya cuma iseng aja, cuma buka sebentar, cuma mau lihat 1 atau 2 video aja. Tapi tanpa kalian sadari, jempol kalian terus bergerak untuk scroll dan scroll terus menerus. 1 video ke video lain, 1 menit ke menit berikutnya. Dan tiba-tiba waktu kalian hilang begitu aja. Dan yang lebih menariknya lagi, di momen itu kalian tidak merasa bersalah karena otak kalian terus diberi hiburan, terus diberi sesuatu yang membuat kalian merasa aman. Makanya ini terasa wajar. Padahal kalau kita jujur ya, yang terjadi di situ bukanlah sekedar hiburan. Itu sudah mulai jadi kebiasaan. Kebiasaan yang berjalan otomatis tanpa kita sadari. Coba kalian ingat lagi deh, kalian mungkin pernah ngalamin lagi buka HP sebenarnya bukan mau buka TikTok, tapi tiba-tiba kalian refleks masuk ke sana tanpa mikir dan tanpa rencana. Dan itu tanda bahwa ini bukan lagi sekedar aktivitas. Ini sudah jadi pola. Dan disinilah kita mulai harus jujur sama diri kita sendiri bahwa yang berbahaya itu bukanlah TikToknya dan bukan juga video pendeknya, tapi momen ketika kita kehilangan kontrol atas diri kita sendiri saat menggunakannya. Karena selama kalian masih bisa mengontrol, masih tahu kapan harus berhenti dan masih tahu batasnya, itu sih masih aman ya. Tapi begitu kalian mulai terbawa tanpa sadar, disitulah semuanya mulai berubah. Dan mungkin di sini kalian mulai ngerasa, oh iya juga ya, kenapa sering kali kita ngerasa capek tapi tetap scroll, dan kenapa kita tahu harus berhenti tapi tetap lanjut. Dan di sini kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam. Kenapa hal sesederhana ini bisa punya efek sebesar itu ke hidup kita? Kenapa hal sesederhana ini punya efek sebesar itu ke kehidupan kita? Jawabannya ada di cara otak kita bekerja. Setiap kali kalian scroll dan menemukan video yang kalian suka, entah itu lucu, menarik, atau relate, otak kalian akan melepaskan sesuatu yang disebut dopamin, yaitu adalah zat kimia yang membuat kalian merasa senang dan puas. Masalahnya bukan di dopaminnya. Dopamin itu normal dan kita pastinya butuh itu. Yang jadi masalahnya adalah cara kita mendapatkannya. Di video pendek, dopamin itu datang sangat cepat dan terus-menerus. Kalian tidak perlu usaha, tidak perlu berpikir
berpikir dan tidak perlu menunggu. Cukup geser aja dan kalian dapat lagi, geser lagi dan dapat lagi. Dan tanpa sadar, otak kalian mulai belajar satu hal, bahwa kesenangan itu harus cepat, harus instan, dan harus terus ada. Nah, disinilah perlahan semuanya mulai berubah. Hal-hal yang dulunya terasa biasa aja, mulai terasa berat. Belajar terasa lebih lama, membaca terasa membosankan, dan mengerjakan sesuatu yang butuh proses jadi terasa melelahkan. Bukan karena kalian tidak mampu, tapi karena otak kalian sudah terbiasa dengan sesuatu yang jauh lebih cepat. Ini sama aja seperti ketika kalian terlalu sering makan sesuatu yang manis. Makanan biasa jadi terasa hambar. Bukan karena makanannya berubah ya, tapi karena lidah kalian sudah terbiasa dengan rasa yang lebih kuat. Dan hal yang sama terjadi di otak kita. Semakin sering kita konsumsi sesuatu yang instan, semakin sulit kita menikmati sesuatu yang butuh prosesnya. Dan di titik ini juga, dampaknya bukan cuma soal waktu yang terbuang, tapi kemampuan kita untuk fokus, untuk bertahan, dan untuk menyelesaikan sesuatu mulai ikut menurun. Makanya nih, sekarang banyak orang ngerasa susah fokus, susah konsisten, dan susah menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Padahal masalahnya bukan di mereka yang malas, tapi di kebiasaan kecil yang terus diulang setiap hari tanpa kita sadari. Dan dari sini kita mulai masuk ke bagian yang paling penting, kapan kebiasaan ini mulai benar-benar berbahaya buat masa depan kita. Kapan kebiasaan ini mulai benar-benar berbahaya buat masa depan kita? Jawabannya sederhana, tapi sering kita abaikan. Bukan saat kalian scroll setiap hari, dan bukan juga saat kalian menikmati hiburannya. Tapi saat scroll itu mulai menggantikan hal-hal penting dalam kehidupan kalian. Di titik dimana kalian sebenarnya punya waktu untuk melakukan sesuatu yang lebih berarti, tapi kalian memilih untuk menundanya. Kalian tahu harusnya belajar, tapi kalian bilang nanti aja. Kalian tahu harusnya mulai sesuatu, tapi kalian merasa belum mood. Dan akhirnya, tanpa sadar, waktu itu habis. Bukan karena kalian tidak punya kesempatan, tapi karena kalian terus menukarnya dengan sesuatu yang lebih mudah. Dan disinilah masalah sebenarnya terjadi. Bukan di satu hari, bukan di 1 jam, tapi di keputusan kecil yang kalian ulang setiap hari. Karena 1 jam mungkin terasa kecil, tapi kalau itu terjadi setiap hari, itu bukan lagi 1 jam. Itu udah jadi puluhan jam dalam sebulan, ratusan jam dalam setahun. Dan yang hilang bukan cuma waktu kita aja, tapi adalah kesempatan-kesempatan kita. Kesempatan untuk belajar sesuatu, kesempatan untuk membangun sesuatu, dan kesempatan untuk jadi versi diri kalian yang terbaik yang sebenarnya bisa kalian capai dengan cepat. Dan yang lebih berbahaya lagi, ini terjadi tanpa rasa bersalah yang besar. Karena semuanya terasa wajar aja. Semua orang melakukannya dan semua orang scroll. Makanya kita merasa aman. Padahal yang sedang terjadi adalah hidup kita perlahan berubah dari yang seharusnya aktif menjadi pasif. Dari yang seharusnya membangun menjadi hanya mengonsumsi. Dan di titik ini kita mulai harus jujur bahwa sesuatu yang berlebihan, bahkan yang terlihat kecil sekalipun, tetap bisa membawa dampak yang besar. Karena hidup bukan lagi tentang satu keputusan besar, tapi tentang kebiasaan kecil yang kita ulang setiap hari. Dan kalau kebiasaan itu terus kita biarkan tanpa kontrol, maka yang menghancurkan masa depan itu bukan TikToknya, bukan juga aplikasinya, tapi keputusan kecil kita yang kita ulang terus-menerus tanpa sadar. Dan setelah kita sampai di titik ini, mungkin sekarang pertanyaannya bukan lagi tentang TikTok, bukan lagi tentang video pendek, tapi tentang hidup kalian sendiri. Tentang arah yang sedang kalian jalani tanpa benar-benar kalian sadari. Karena satu hal yang sering kita lupakan, waktu itu tidak pernah berhenti, dan dia tidak menunggu kita siap, tidak menunggu kita untuk berubah, dan tidak peduli kita sedang produktif atau hanya menghabiskan waktu. Dan waktu itu, dia tetap berjalan. Dan di fase hidup kalian sekarang, terutama di masa muda, itu bukan sekadar waktu yang lewat begitu aja, tapi fase yang sebenarnya paling menentukan arah hidup kalian ke depan. Fase di mana kalian punya energi, punya kesempatan, dan punya ruang untuk mencoba, untuk gagal, dan untuk membangun sesuatu. Tapi masalahnya, bukan semua orang menyadari itu sekarang. Banyak orang baru sadar ketika semuanya sudah lewat, ketika waktu yang mereka punya sudah tidak sebanyak dulu, dan ketika kesempatan yang dulu terbuka sekarang mulai tertutup satu persatu. Dan di titik itu, mereka mulai melihat ke belakang, dan baru sadar bahwa banyak waktu mereka habis sia-sia, bukan untuk sesuatu yang benar-benar berarti. Makanya sekarang coba tanya ke diri kalian sendiri, pelan-pelan tapi jujur. Kalau kebiasaan ini terus kalian ulang setiap hari, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, hidup kalian akan kemana? Kalian lagi membangun sesuatu atau kalian cuma menghabiskan waktu? Karena hidup ini pada dasarnya adalah amanah, bukan sekadar sesuatu yang kita jalani tanpa arah. Dan setiap waktu yang kita punya, setiap kesempatan yang kita dapat, itu ada nilainya. Sayangnya, kita sering menukarnya dengan hal-hal yang sebenarnya tidak memberi kita apa-apa. Bukan karena itu salah ya, tapi karena kita melakukannya terlalu sering sampai akhirnya kehilangan arah. Dan jangan sampai suatu hari kalian sampai di titik dimana kalian akhirnya sadar, tapi yang tersisa cuma penyesalan.
Dan mungkin setelah semuanya ini, gue nggak berharap kalian langsung berubah total hari ini. Gue juga nggak bilang kalian harus langsung berhenti scroll, langsung hapus aplikasi, atau langsung jadi produktif 24 jam. Dan itu enggak. Karena perubahan yang dipaksakan biasanya nggak bertahan lama. Yang gue harapkan cuma satu. Setelah kalian selesai nonton video ini, ada satu momen kecil di mana kalian mulai sadar. Sadar setiap kali kalian buka aplikasi itu. Sadar setiap kali kalian mulai kehilangan kontrol. Dan dari situ, kalian mulai mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mungkin bukan langsung berhenti ya, tapi mulai mengurangi, mulai memberi batas, dan mulai memilih kapan kalian mau scroll, dan kapan kalian harus berhenti. Pelan-pelan, tapi pasti. Karena pada akhirnya, hidup kalian tidak berubah dari satu keputusan besar, tapi dari keputusan-keputusan kecil yang kalian ulang setiap hari. Dan kalau hari ini kalian bisa mengambil satu keputusan kecil yang lebih baik dari kemarin, itu sudah cukup untuk mulai mengubah arah hidup kalian. Kalau kalian merasa video ini kena, simpan video ini. Bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk nanti. Di saat kalian ngerasa mulai balik lagi ke kebiasaan lama, balik lagi ke scroll tanpa kontrol, balik lagi ke titik dimana kalian lupa arah, dan kalian bisa kembali lagi ke sini sebagai pengingat. Dan kalau kalian mau terus belajar cara berpikir seperti ini, kalian bisa subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Karena di channel ini kita nggak akan cuma bahas motivasi, kita reset cara kita melihat hidup, kita belajar memahami diri supaya kita nggak lagi hidup asal jalan, tapi benar-benar sadar kemana kita mau pergi. Dan mungkin setelah video ini selesai, hidup kalian nggak akan langsung berubah drastis, tapi cara kalian melihat waktu, cara kalian melihat kebiasaan kecil itu mulai berbeda. Dan dari situlah semuanya dimulai, pelan-pelan tapi pasti. Dan sampai ketemu di video berikutnya.